terus berjuang, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah untuk berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Tetap semangat berjuang di jalannya, meski banyak rintangan, tak gentar terus berjuang. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah ku berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Tetap semangat berjuang di jalannya, meski banyak rintangan, tak gentar terus berjuang. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah untuk berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya, percaya Tuhan adalah melakukan firman-Nya tanpa rasakan khawatir dan takut jalani hidup. Dari landasan kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 36 teman-teman. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Maksud dari tema ini teman-teman, banyak orang yang mengucapkan percaya Tuhan itu mudah sekali teman-teman. Ya di bibir, di mulut, di lidah itu mengucapkan bahwa saya percaya Tuhan, itu mudah sekali teman. Pertanyaannya, percaya ini ukurannya apa gitu? Ya kalau hanya percaya itu hanya di pikiran, perasaan, kehendak jiwa kita saja, ya itu kan akhirnya makna kepercayaan itu jadi relatif teman-teman. Nah di sini saya maksud pagi ini teman-teman, percaya Tuhan adalah ya kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Apabila kita percaya kepada Tuhan, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, ya kita harus mengerti firman Tuhan, teman. Waktu kita mengerti firman Tuhan, ya kita harus mengenal firman Tuhan. Jadi urutannya seperti itu, teman. Jadi percaya Tuhan itu tidak cuma sekedar ada di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita, tidak hanya sekedar diucapkan di mulut kita, di bibir kita, di lidah kita, tapi percaya Tuhan itu adalah dengan kita melakukan tindakan gitu, bahwa kita percaya Tuhan. Nah satu-satunya jalan teman untuk percaya Tuhan dengan tindakan itu harus lewat firman-Nya teman. Kita harus mengenal firman Tuhan. Kita berani nggak untuk percaya melakukan firman Tuhan tanpa alasan ini itu loh. Nah ini yang kita mesti
mesti tahu teman bahwa percaya yang benar itu adalah percaya yang dengan tindakan gitu. Percaya yang bukan cuma sekedar dari ucapan saja, dari perkataan saja, bukan juga dari pikiran dan perasaan di dalam kita sendiri saja teman. Jadi makna kualitas dari percaya ini yang kita mesti sadari bahwa sangat berbeda teman-teman, antara percaya dalam arti kata hanya di pikiran, perasaan, kehendak kita, di jiwa kita aja, dengan perasaan yang memang terkait dengan dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita teman-teman. Nah ini kalau cerita percaya itu percaya yang benar-benar kita melakukan firman-Nya teman-teman. Kembali lagi teman-teman. Jadi kita dari awal itu harus benar-benar bisa mengenal firman Tuhan teman. Kalau kita bicara mengenal firman Tuhan, itu parameternya itu tidak bisa Tuhan paksa kita untuk mengenal firman Tuhan teman. Jadi mengenal firman Tuhan itu adalah kemauan dari diri kita sendiri yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga, termasuk oleh Tuhan sendiri gitu. Bahwa kemauan itu harus timbul dari kita keinginan kita untuk lebih mengenal, lebih dalam mengenal firman Tuhan. Itu yang inti itu. Kenapa? Karena balik lagi ke untuk mau mengenal firman Tuhan itu ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita supaya manusia tidak menjadi robot teman. Jadi manusia itu harus punya jiwa yang hidup gitu. Tuhan pengen begitu. Kalau cerita robot gitu teman, robot atau binatang, jangan-jangan kadang-kadang tubuh jiwa itu bisa tidak dihidupkan. Kalau binatang mungkin tubuh jiwa masih hidup teman. Tapi kalau begitu masuk ke dalam robot, itu ciptaan manusia, itu robot itu sudah hanya tubuh yang gerak teman. Ya urusan jiwa dan roh memang tidak ada gitu. Kalau binatang itu ya masih ada teman, tubuh dan jiwa gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan itu, manusia itu bagaimana Tuhan mau dalam hal mau gitu. Tuhan mau sekali manusia tidak sebagai robot yang hidup hanya tubuhnya aja, tapi Tuhan mengharapkan juga bahwa jiwanya hidup. Karena jiwa itu yang membuktikan Tuhan bisa ukur apakah kita percaya Tuhan enggak, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak, apakah kita taat kepada Tuhan atau tidak, apa kita benar-benar sayang kepada Tuhan atau tidak. Itu parameternya seperti itu teman, adanya di jiwa kita. Nah, makanya di sini dikatakan lagi bahwa manusia itu tidak seperti binatang yang hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, tidak juga seperti robot yang hanya terdiri dari tubuh saja, tapi manusia itu terdiri dari tiga, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, untuk khusus roh ini ya pasti kalau bicara kekuatan roh kita itu ya Tuhan yang adakan di dalam kita adalah roh kita. Roh kita ini adalah wadahnya roh Tuhan teman. Tempatnya roh Tuhan bersemayam di dalam kita gitu. Jadi roh kita itu sebagai baitnya roh Tuhan di dalam kita. Roh Tuhan itu adalah representasi daripada Tuhan Allah di dalam kita teman-teman. Nah otomatis kan ada kuasa-kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Nah kuasa Tuhan ini teman-teman, apabila sudah bicara di atas kemauan gitu, berarti bicara kemampuan, ya otomatis kuasa roh Tuhan ini yang bisa membuat orang menjadi mampu teman-teman. Jadi kalau kita klasifikasi masalah firman, pertama sekali itu Tuhan ingin tahu apakah kita mau tidak gitu, untuk mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah itu yang dikatakan Tuhan berikan free will kepada kita, tidak bisa kita dipaksakan untuk mau gitu. Nah ini Tuhan pengen tahu respon pikiran, perasaan, kehendak kita apa, respon hati kita bagaimana, respon ya itu benar-benar kita mengasihi Tuhan enggak, benar-benar kita percaya Tuhan enggak gitu. Nah setelah kita mau gitu, ya mau itu kan dibuktikan dengan kedalaman, untuk mau mengenal firman Tuhan, untuk mau dalam-dalam mengenal pribadi Tuhan. Nah waktu kita terus-menerus ada kemauan teman-teman, menggali dengan lebih dalam akan firman Tuhan, akan Tuhan. Nah di situ Tuhan akan berikan satu pengenalan bahwa Tuhan itu ya manusia itu terdiri dari tiga unsur, ada tubuh, jiwa, roh. Nanti Tuhan juga kenalkan bahwa di dalam kita itu sebenarnya Tuhan sudah tempatkan roh Tuhan gitu. Ya tinggal masalahnya kita mau menghidupkan roh Tuhan enggak gitu. Nah kalau kita bicara
mengenal bahwa di dalam kita itu ada roh kita, roh manusia, dan di dalam roh kita itu Tuhan telah berikan roh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mengenal, teman? Mengenal bahwa memang di dalam kita itu ada 3 unsur tubuh jiwa roh, itu satu. Kedua, apa kita mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam kita gitu? Apakah kita tahu bahwa roh Tuhan itu harus dihidupkan oleh kita? Ini semua ini kan kembali lagi kan butuh apa namanya? Butuh pengenalan lebih dalam lagi. Nah, udah dalam baru Tuhan akan setelah Tuhan tahu niatnya kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, Tuhan baru teman-teman memberikan roh Tuhan hidup di dalam kita. Roh Tuhan ini karena ada kuasa yang dari Tuhan membuat kita jadi mampu mengerti, teman-teman. Mampu mengerti akan apa sih pribadi Tuhan, mampu mengerti akan apa sih maksud dari firman Tuhan gitu. Ya, jadi mengerti, teman. Mampu mengerti bahwa firman Tuhan itu isinya adalah perintah peraturan Tuhan gitu. Isinya adalah janji-janji Tuhan. Ya, isinya adalah rancangan kehendak Tuhan. Itu semua dari kemampuan menghidupkan roh Tuhan tadi, teman-teman. Nah, setelah kita mengenal, kita juga mengerti akan pribadi Tuhan, akan mengerti firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, akan rancangan Tuhan. Kita jadi akhirnya punya keberanian, teman-teman. Waktu keberanian itu akhirnya kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah, itu waktu kita mampu melakukan firman Tuhan, yaitu yang disebut beriman, teman-teman. Kita ini beriman gitu. Beriman, percaya kepada pribadi Tuhan Allah, dan kita juga beriman, percaya melakukan firman Tuhan Allah gitu. Kuncinya iman seperti itu. Jadi kalau secara makro, teman-teman, ya kita butuh yang namanya firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan, sehingga kita beriman. Waktu kita ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan, ya kita beriman percaya gitu, ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ini yang penting, itu pengertian semacam ini, teman-teman, yang mesti teman-teman kenali dan mengerti serta lakukan lebih dulu. Nah, waktu kita sudah berani melakukan firman Tuhan, yang kembali di tema tadi, percaya Tuhan adalah melakukan firman-Nya tanpa rasakan khawatir dan takut jalani hidup ini gitu. Nah, ini kembali lagi, kalau kita cuman sekedar percaya tapi hidup kita di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, di dalam tekanan, di dalam depresi, terus makna percaya Tuhannya mana gitu, teman. Ya, kalau kita percaya Tuhan, ya mestinya ya apa yang mesti terjadi, apa yang harus kita khawatirkan, apa yang harus kita merasa takut, apa yang kita tertekan, apa yang kita ngerasa ya depresi begitu. Ya itu memang syarat justru hal-hal seperti ini kan otomatis dasarnya karena hidup ada permasalahan, teman. Permasalahan gitu. Nah, permasalahan kalau pengalaman saya yang saya alami gitu, permasalahan itu nggak jauh-jauh, teman-teman, dengan urusannya, misalnya urusan sakit gitu. Nanti sakit berujung kematian gitu. Kurang lebihnya permasalahan akan begitu. Ya karena sakit berujung kematian. Karena misalnya keharmonisan pasangan suami istri berujung perceraian gitu. Ujungnya seperti itu. Atau permasalahan yang timbul karena usaha, ujung-ujungnya kebangkrutan gitu. Biasanya manusia pada umumnya, teman-teman, ya pengusaha khususnya gitu, akan lingkupnya itu ada 3 hal yang menakutkan pengusaha itu atau orang karir gitu atau guru itu, ya kurang lebih hanya seperti ini aja nih, teman. Jadi satu, ujungnya berarti apakah sakit yang berujung kematian, itu takut sekali. Ujungnya pernikahan, pernikahan ya sampai nanti ujungnya perceraian, itu juga takut, teman-teman. Ya, yang ketiganya ya itu balik lagi, kalau seandainya dari kematian kita bisa lolos, dari istilahnya perceraian kita juga bisa lolos, ya ujung-ujungnya masalah usaha, teman. Namanya juga pengusaha gitu, ya usaha gitu. Nah, usaha ini nanti berujungnya dengan kebangkrutan, teman. Ya nggak maju malah bangkrut gitu. Jadi puter-puternya pengusaha itu 3 itu, teman-teman. Tapi kembali lagi, apabila kita sudah mengenal firman Tuhan, apabila kita sudah mengerti firman Tuhan, ya permasalahan itu malah bisa menjadi booster gitu, menjadi pendorong atau
penopang semangat gitu ya, untuk bisa bagaimana kita makin mencari Tuhan dong. Mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah ini kembali ke permasalahan ini, kita mau tempatkan di posisi apa teman-teman? Kalau permasalahan ini kita tidak percaya Tuhan, permasalahan ini menimbulkan khawatir, takut, dan depresi, bisa berujung begitu. Tapi kalau seandainya kita percaya Tuhan, permasalahan itu malah menjadi booster, turbo gitu. Kalau di mobil gitu ya, istilahnya ada tambahan turbo yang bisa meningkatkan energi kita untuk bisa lebih mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya gitu. Itu kalau tanpa ada permasalahan ini susah teman-teman untuk bisa mendapatkan booster itu, mendapatkan turbo itu, mendapatkan satu kekuatan lebih gitu untuk bisa lebih mencari kerajaan Tuhan Allah dan kebenarannya. Itu pengalaman sih seperti itu. Cuman waktu kita mengatakan permasalahan bisa jadi positif gitu, karena menjadi booster, karena menjadi turbo, menambah tenaga untuk mencari dan mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya kembali lagi, kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, kata-kata seperti kan jadi konyol teman-teman. Yang mestinya permasalahan itu bagi orang dunia, bagi orang berkeyakinan, permasalahan itu identik dengan hal-hal yang tadi, yang pasti berkaitan dengan khawatir, pasti berkaitan dengan takut, bahkan bisa berkaitan dengan depresi, bahkan gila, bahkan bisa bunuh diri teman-teman. Permasalahan itu relatif, kita tinggal mau memposisikannya di mana gitu. Kalau permasalahan secara negatif ya berarti masuk ke dalam pola-pola dunia, ya pasti ujungnya tadi khawatir, takut, dan depresi, bahkan bisa bunuh diri gitu. Tetapi kalau kita bicara permasalahan dari sisi positif, dari sisi rohani gitu, ya permasalahan itu adalah alat pacu, booster atau turbo gitu ya, atau ya itu alat yang mendukung, mendorong kita untuk bisa lebih gitu, lebih mencari Tuhan, lebih mencari firman Tuhan. Itu plus minusnya, negatif positifnya ada di situ teman-teman. Nah ini saya coba sebelum masuk ke draft teman-teman, saya coba baca dulu aja kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 36 teman-teman. Kalau cerita perikopnya judulnya adalah kedatangan kerajaan Allah gitu. Kalau bicara kedatangan kerajaan Allah berarti kan kedatangan kerajaan Allah bagi kita, yaitu ya sama saja dengan identik dengan mungkin kalau istilah di dunianya kematian teman-teman, atau kalau di akhiratnya penghakiman, penghukuman gitu Tuhan Allah terhadap kita masing-masing, yaitu diidentikan dengan kedatangan kerajaan Allah gitu. Nah ini kan sifatnya kan relatif teman-teman. Kalau kita bicara kiamat besar, ya mungkin kedatangan kerajaan Allah bisa serentak bersama-sama. Tapi kalau kita bicara bukan kiamat besar, kiamat kita dalam arti kata mati pribadi kita masing-masing, yaitu ya datangnya kerajaan Allah itu datangnya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Nah ada pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Nabi Isa menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa ada tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita. Yaitu yang tadi saya jelaskan itu. Kalau datangnya dalam skala total ya berarti kiamat besar gitu. Tapi kalau datangnya sifatnya pribadi ya kematian kita. Ya berarti kiamat untuk kita pribadi masing-masing ya ada di antara kita gitu. Kedatangan kerajaan Allahnya gitu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadinya zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga terjadi di zaman Lot gitu.
Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya gitu. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginkan di atas. Ini teman-teman, ini kalau kita simak ayat 30 teman. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi kalau kita bicara waktu zamannya Nabi Nuh, Tuhan Allah itu saking keselnya ke manusia, akhirnya dibikin kiamat itu dengan cara mendatangkan air bah gitu. Tapi kalau kita bicara nanti Tuhan datang kembali menghukum dunia, menghukum kita itu, ya nanti janjinya Tuhan bukan dengan air teman, tapi dengan api. Jadi diumpamakan ini ya seperti halnya waktu kejadian di Sodom dan Gomora itu teman, ya ada hujan api, hujan belerang itu. Nah ini yang membakar semua, akhirnya semua binasa. Nah jadi hari kedatangan Tuhan, penghakiman dan penghukuman Tuhan, itu kiamat besar itu akan datang dalam kondisi api, bukan air teman-teman. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginkan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jangan ingatlah akan istri Lot gitu. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dan khusus di pasal di ayat 33 teman-teman, kitab Lukas pasal 17 ayat 33. Ini kalau orang yang tidak dalam mengenal-mengerti akan firman Tuhan, ini malah bingung teman-teman. Yang dikatakan di sini barang siapa berusaha, ini ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini istilah nyawanya sama-sama nyawa teman-teman. Jadi kalau kita lebih mengenal lebih dalam, mengerti lebih dalam, nyawa yang kita sebut barang siapa berusaha memelihara nyawanya, itu berarti kan nyawa yang pertama teman-teman. Ia akan kehilangan nyawanya, berarti kehilangan adalah nyawa kedua gitu. Nah sebaliknya, barang siapa kehilangan nyawanya, ya itu berarti kehilangan nyawanya yang pertama itu, ya ia akan menyelamatkan nyawanya gitu. Nah kalau saya luruskan teman, nyawa satu, nyawa dua itu, nyawa yang pertama itu adalah nyawa dari manusia teman. Nyawa itu diidentikan dengan pikiran, perasaan, kehendak manusia. Itu nyawa yang pertama teman. Nyawa yang bisa menyelamatkan itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu nyawa kedua teman. Nah ini jadi teman-teman artikan sendiri bahwa nyawa satu adalah pikiran, perasaan, kehendaknya kita manusia. Nyawa kedua adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Mudah-mudahan dengan saya coba jelaskan seperti ini, teman-teman bisa nangkep bahwa maksud dari ayat 33 itu seperti itu teman, bukan nyawa yang satu gitu. Jadi nyawa manusia semua, dan 3 sebutan nyawa di sini hanya dari nyawa manusia, pikiran, perasaan, kehendak manusia. Ini yang membingungkan. Tapi kalau sudah dijabarkan bahwa ada cerita, maksudnya ayat 33 itu nyawanya manusia, yang satu nyawanya dari Tuhan itu. Nyawa adalah pikiran, perasaan, kehendaknya manusia, ya, dan nyawa bisa juga pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu bedanya di situ teman-teman. Nah kalau sudah bisa bedakan, berarti nyawa yang dari Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu yang menyelamatkan. Tapi kalau cerita nyawa yang dari manusia, pikiran, perasaan, kehendak manusia, itu yang malah membinasakan teman. Bedanya di situ. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Nabi Isa, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi itu Nabi Isa memberikan perubahan seperti itu. Nah ini sebelum ke drop, saya lanjut aja dulu ke kitab 1 Petrus teman-teman. Dasarnya gitu, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 teman-teman. Kitab 1 Petrus, ada 1 Petrus, bukan kitab Petrus teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25.
bunyinya, perikopnya teman, kekudusan dan kasih persaudaraan. Perikopnya bunyinya itu. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataannya si Nabi Isa gitu. Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Allah yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kita, sebab Tuhan Allah itu kudus gitu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan Allah itu sebagai representasi Bapa kita, ya seperti itu teman-teman. Yang kita hidup itu harus dengan ketakutan waktu hidup di dunia ini gitu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darahnya si Nabi Isa nih, melainkan dengan darah Nabi Isa yang mahal, yaitu darah Nabi Isa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, oleh Nabi Isa, oleh firman Tuhanlah yang kita percaya kepada Allah itu, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman kita, imanmu, dan pengharapan kita, pengharapanmu tertuju kepada Tuhan Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 bunyinya seperti itu teman-teman. Coba sekarang kita masuk ke dalam draft aja teman-teman. Di dalam draft teman-teman, saya coba bacakan Kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Kedatangan kerajaan Allah bermakna datangnya masa penghakiman dan penghukuman Tuhan atas hidup kita sesuai amal dan ibadah yang kita lakukan selama hidup kita di dunia yang fana ini. Jadi istilah kedatangan kerajaan Allah yang tadi saya sudah jelaskan yaitu relatif teman-teman. Kalau kedatangan kerajaan Allah itu dalam arti kata total gitu ya, total seluruh dunia, yaitu namanya kiamat teman, kiamat besar gitu. Itu yang pernah terjadi waktu zamannya Nabi Nuh, yang karena Tuhan kesal dengan manusia, dianggapnya tidak yang benar. Yang benar itu cuma Nuh dan istrinya dan 3 anaknya serta mantunya. Ya akhirnya Tuhan adakan kiamat dalam bentuk datangkan air bah teman. Akhirnya tidak ada satupun manusia yang selamat teman, karena mati semua oleh air bah gitu. Nah meskipun kalau kita bicara kedatangan Tuhan yang kedua, apabila misalnya kiamat yang kedua datang, kiamat itu dasarnya kiamat besar itu, kiamat total itu akan bukan datang dengan air teman, karena Tuhan janji tidak akan kiamat dengan air lagi. Jadi nanti yang akan datang itu seperti waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora teman. Nah Sodom itu dihancurkan dengan yaitu api dan belerang. Nah dunia ini, kiamat kedua ini akan datang seperti itu teman, bukan dengan air tapi dengan api dan belerang gitu. Seperti waktu Tuhan coba di Sodom, yaitu itu diadakan seperti itu. Cuma bedanya gitu. Jadi kerajaan
arti kedatangan kerajaan Allah ini bisa dua, dengan kerajaan Allah dalam arti kata makro, total gitu, semua seluruh dunia, itu namanya kiamat besar. Tapi bisa juga datang karena kita pribadi masing-masing, teman-teman, yaitu disebutnya kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian kita, teman-teman, kematian tubuh, jiwa, dan ruh kita, itu yang disebut dan kematian pribadi kita, individu, seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi bisa dibedakan antara kalau kita bisa saja mengalami kematian secara total, kiamat dalam kiamat besar, tapi kita bisa juga kematian kita datang karena individu kita sebelum kiamat besar yang kedua datang. Kitab Lukas pasal 17, 26 sampai 29, manusia hidup dengan kesibukan makan dan minum, manusia kawin atau dikawinkan, dan menjual atau membeli, ya, atau membangun gitu, dan menanam atau membangun. Tetapi pada akhirnya manusia akan binasa. Apabila kita hanya hidup seperti ini, teman-teman, hidup hanya mikirkannya hanya makan dan minum, mikirkan antara dikawinkan atau kawin dan dikawinkan, ya, soal bicara menjual dan membeli, ya, atau bicara hanya menanam dan membangun gitu. Ya, kalau cuma seperti ini, teman-teman, ujungnya semua manusia akan binasa, teman-teman. Karena tidak cukup cuman begini gitu. Yang Tuhan maksud tidak binasa itu, mendapatkan keselamatan akhirat itu, bagaimana caranya hidup tidak hanya dengan berpikir seperti ini, tidak hanya cuman setiap hari bicaranya minum, makan dan minum, ya, bicara dikawinkan atau kawin gitu, bicara jual atau beli, ya, bicara menanam atau membangun. Ini dilakukan oleh orang-orang dunia pada umumnya, teman-teman. Orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, itu yang disebut di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 31-32 mengatakan begitu, teman-teman. Orang yang hanya hidupnya beributkan soal makan minum, kawin dikawinkan, atau membeli atau menjual, seperti halnya pengusaha pada umumnya, ya, menanam atau membangun gitu, ya itu semua, ya, yang dilakukan oleh manusia dunia atau dunia yang tidak mengenal Tuhan Allah gitu. Yang mengenal Tuhan Allah tidak cuma cukup melakukan seperti itu, karena ujung-ujungnya melakukan makan minum, kawin dikawinkan, menjual dan membeli, menanam dan membangunkan. Ujungnya itu kan cuma apa sih, teman? Ujungnya kan cuma bagaimana kita hidup dengan target sukses duniawi, kita hidup dengan target-target kebahagiaan duniawi, kita hidup dengan pemenuhan nafsu duniawi. Sebenarnya cuma itu, teman-teman. Dan kalau keinginan tiga ini kita ringkas lagi, ya ujungnya cuma harta tahta dan jadi kebutuhan duniawi gitu. Ya cuma begitu, harta tahta dan kebutuhan duniawi gitu. Yang diuber manusia itu akan seperti itu, dan kata Tuhan itu akan berujung binasa kalau kita hanya uber itu saja gitu. Kenapa? Ya karena yang didapat, kalaupun itu kita targetkan, kita uber untuk didapatkan, ya cuma bertahan cuma di dunia ini, teman-teman. Tidak bisa terbawa ke dalam akhirat gitu. Tidak membawa makna apa-apa, teman-teman. Apabila kita hidup hanya dari, yaitu makan minum, ya, istilahnya kawin dikawinkan, atau membeli menjual, menanam membuat, ya cuma begitu, teman. Dan ujungnya lagi, teman, apabila kita simpulkan dari target sukses duniawi, bahagia duniawi dan pemenuhan nafsu dunia, diringkas menjadi harta tahta dan kebutuhan duniawi, diringkas lagi, teman-teman, ya ujungnya cuma soal uang gitu. Ya bagaimana Tuhan ingatkan kita jangan sampai mencintai uang gitu. Apabila mencintai uang, ya susah untuk kita memilih Tuhan atau dunia, kita milih rohani atau dunia, kita milih kekal atau fana. Itu susah, teman-teman. Apabila kita sampai sudah didasari, ya, cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu adalah musuh yang terbesar Tuhan. Kata firman Tuhan, dan Tuhan Allah katakan seperti itu, teman-teman. Kitab Lukas pasal 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nyawa yang pertama adalah pikiran dan perasaan serta kehendak kita sebagai manusia. Dan nyawa yang kedua adalah pikiran dan perasaan serta kehendak
firman Tuhan sebagai perintah dan peraturan Tuhan. Jadi beda sekali teman-teman, nyawa yang pertama dengan nyawa kedua itu beda sekali. Jadi saya ulang lagi, nyawa pertama itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak manusia sendiri. Tapi nyawa yang kedua adalah pikiran dan perasaan serta kehendak firman Tuhan, kehendak firman Tuhan, ya, sebagai perintah dan peraturan Tuhan itu. Jadi jelas kita mesti hidup dalam mendapatkan nyawa yang dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan tadi teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16. Belajar percaya Tuhan dengan melakukan firman dan tidak menuruti hawa nafsu duniawi serta hidup kudus. Ya, karena dikatakan Tuhan itu kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Nah, ini yang di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16 itu katakan seperti itu teman-teman. Belajar percaya kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dan tidak menuruti hawa nafsu duniawi serta kudus, harus hidup kudus. Kudus kamu sebab Tuhan adalah kudus. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17-20 teman. Firman ajarkan agar kita hidup dalam ketakutan selama di dunia, sebab Tuhan telah utus Nabi Isa tebus kita secara lunas dengan pengorbanannya, dengan mati di kayu salib teman. Darahnya itu menghapuskan dosa awalnya Adam gitu ya, darahnya itu menghapuskan dosa kita sebelum kita menerima Tuhan gitu. Dosanya itu darahnya itu ya karena sudah melepaskan dosa awal dan dosa asal kita gitu. Yaitu berarti kita hidup tanpa dosa, seharusnya gitu teman. Nah, kalau hidup tanpa dosa teman, berarti tidak ada tuh yang namanya cerita kita itu sakit, itu nggak ada. Karena kita yang membuat sakit itu kan karena dosa teman. Ya, yang tidak ada yang namanya kita itu jadi miskin gitu. Karena yang membuat miskin itu adalah dosa gitu. Kita itu tidak harmonis, tidak bahagia. Kenapa tidak harmonis, tidak bahagia? Ya karena kita berdosa. Kalau kita tidak berdosa, ya kita pasti bahagia dan bahagia, tidak ada unsur-unsur seperti itu gitu. Ya nggak mungkin kita menghadapi, kalau kita tidak berdosa itu kita tidak akan pernah menghadapi perceraian antara suami dan istri gitu. Ya karena semua sudah ditebus oleh Nabi Isa di kayu salib dengan darahnya itu teman-teman. Itu loh kenapa kita mesti totally seolah-olah Tuhan katakan bahwa kita hidup itu seolah sudah mati itu ya karena kembali lagi karena Tuhan sudah tebus kita di kayu salib ya melalui Nabi Isa tadi. Dan ada 3 teman-teman yang saya mengerti bahwa yang Nabi Isa hasilkan itu, 1, penebusan dosa, darahnya itu penebusan dosa, berarti manusia itu tidak berdosa. Kalau manusia berdosa, yang paling gampang dampaknya gitu teman. Gak mungkin menghadapi kesakitan, ya, gak mungkin menghadapi kebangkrutan, gak mungkin menghadapi perceraian gitu. Itu paling gampang itu. Tanda-tandanya seperti itu teman. Jadi tidak mungkin sakit akhirnya mati gitu kan, tidak mungkin tidak harmonis akhirnya cerai gitu ya, tidak mungkin istilahnya cash flow-nya bagi pengusahanya, usahanya nggak lancar jadi akhirnya bangkrut gitu. 3 itu teman-teman sudah ditembus semua oleh Tuhan. Tapi kalaupun kenapa masih begitu ya kembali lagi teman-teman, bagi orang dunia bahwa dengan pola-pola pikir negatif thinking itu ya akan menjerumuskan menjadi kebinasaan yang kekal itu. Tapi bagi kita sebagai manusia dan dikatakan permasalahan itu bukan untuk menjerumuskan membawa kita ke dalam kebinasaan kekal. Justru sebaliknya teman-teman. Ya, permasalahan itu menjadi alat pacu, menjadi booster, menjadi turbo gitu, ya, menjadi dukungan gitu untuk kita benar-benar mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, dan juga menjadi menjadi warga surga atau menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Itu loh, itu yang diharapkan oleh Tuhan itu seperti itu teman-teman. Kitab 1 Petrus ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah bangkitkan dia dari orang mati dan yang telah muliakannya dia dari orang mati dan yang telah muliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita
tertuju kepada Allah. Oleh Nabi Isa kita dapatkan penebusan dosa awal, Adam, dosa awal waktu Adam, dan dosa asal kita yang waktu kita belum menerima Tuhan, serta dapatkan firman Tuhan dan juga dapatkan roh Tuhan yang dihidupkan Tuhan Allah sebagai kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kembali lagi teman-teman, kesimpulan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 21 itu, oleh dialah kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah bangkitkan Nabi Isa dari orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan Allah. Oleh Nabi Isa kita dapatkan penebusan dosa awal Adam dan dosa asal kita sebelum kita menerima mengenal firman Tuhan Allah gitu, serta dapatkan firman Tuhan juga. Jadi waktu Nabi Isa seperti itu, dan juga dapatkan roh Tuhan yang dihidupkan Tuhan Allah sebagai kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya sudah bacakan 2 kitab, teman-teman, kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 36 dan kitab 1 Petrus pasal 13 sampai 25, teman-teman. Nah, ini dari sharing yang saya alami ini, teman, kembali lagi ke temanya, teman-teman, bahwa percaya Tuhan adalah melakukan firman-Nya tanpa rasakan khawatir dan takut jalani hidup. Jadi kita mesti koreksi diri, teman-teman. Apabila kita memang dalam hati kita dengan iman ucapkan bahwa kita itu percaya Tuhan, ya kembali lagi, teman-teman, iman itu harus dengan tindakan, iman itu harus dengan melakukan. Iman itu tidak bisa hanya sekedar dalam pikiran, perasaan dan kehendak kita saja, teman-teman, dan nggak bisa tertunda, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara kita percaya Tuhan, ya kembali lagi apa yang kita mau lakukan gitu sebagai bukti bahwa kita percaya Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, teman-teman, apakah kita tahu apa yang kita mau lakukan gitu? Nggak bisa juga, teman-teman. Jangankan melakukan, mengerti pun mungkin mengerti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan pun kita nggak tahu, teman-teman. Jadi kembali lagi, percaya itu adalah dasar kita untuk bisa paling dasar itu harus bisa mau mengenal firman Tuhan, mau lebih dalam terus-menerus menggali untuk mengenal firman Tuhan. Dan dari situ nanti akan Tuhan berikan mulai pengertian, teman-teman. Pengertian. Nah, pengertian itu tadi saya katakan, dasar pengertian awal bagi orang percaya Tuhan itu adalah yaitu bagaimana bahwa di dalam unsur manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ini saya terus-terusan berulang-ulang kali sharingkan bahwa teman-teman bisa tangkap nggak sih bahwa yang maksud saya bahwa manusia itu bukan cuma seperti binatang atau makhluk lain yang terdiri tubuh dan jiwa, sedangkan manusia itu secara Tuhan, secara rohani, secara firman Tuhan itu terdiri dari bukan tubuh dan jiwa, tapi tubuh, jiwa, dan roh, teman-teman. Kata-katanya cuma beda satu, ya ada tambahan roh gitu. Tapi makna, teman-teman, makna dari karena adanya roh ini yang namanya tubuh, jiwa ini jadi robah semua, teman-teman. Kenapa? Karena roh ini yang justru akan memimpin tubuh dan jiwa kita, teman-teman. Jadi kalau kita tidak hidupkan unsur roh kita, tidak hidupkan roh Tuhan itu, ya otomatis roh ini tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa apa-apa. Ujung-ujungnya roh ini ya dengan taat, dengan nurut gitu, ya akan mengikuti jiwa dan yang tubuh lakukan, teman-teman. Jadi meskipun roh ini bisa komplain, teman-teman, bisa nangis gitu, bisa sedih, tapi ini karena dia lemah lembut, dia akan terbawa, teman-teman, terbawa ke dalam aktiviti jiwa dan tubuh kita gitu. Tapi begitu kita sudah mengenal bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur tubuh, jiwa, roh, yang kita sudah mengenal bahwa di dalam roh kita itu adalah baitnya roh Tuhan di dalam kita berarti sudah mengenal bahwa di dalam kita ada roh Tuhan, ya kita sudah mengenal bahwa roh Tuhan itu harus dihidupkan. Nah, waktu roh Tuhan dihidupkan, otomatis kita jadi benar-benar mengerti, teman-teman, benar-benar mengerti apa yang dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki oleh Tuhan, ya tentang perintah peraturan firman-Nya, tentang janji-janji Tuhan-Nya, dan tentang rancangan dan kehendak Tuhan-Nya gitu. Jadi kita benar-benar jadi mengerti, teman, mengerti bahwa oh Tuhan tuh pengennya begini gitu. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita yang secara duniawi itu sudah tergantikan, teman, dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, ini sampai ke titik ini aja saya nggak ngerti apa teman-teman bisa tangkap maksud saya tidak gitu, bahwa
kita harus sadar secadar-sadarnya bahwa kita ini kembali lagi bukan cuma tubuh dan jiwa saja, tapi kita bicara dari sisi kepentingan roh gitu. Nah ini yang mesti apa ya, mesti dimengerti gitu teman. Nah mungkin kalau kita bicara mau lebih detailkan secara duniawi, ya kalau bicara tubuh saya tidak ngerti. Apa teman-teman mengerti nggak arti tubuh gitu? Tubuh itu kan ya raga kan, berarti badan kita gitu. Kalau badan kita pasti kaitannya kalau bicara soal sakit gitu teman. Ya apa sakit atau kita butuh vitamin itu, ya kalau bicara tubuh itu mungkin kalau sekarang ya berarti kan mencari dokter teman-teman. Bagaimana caranya kita mesti mencari dokter gitu yang bisa menyembuhkan, menyehatkan tubuh kita. Nah itu kalau dunianya tubuh itu ya seperti itu teman-teman. Tubuh itu terkait dengan dokter gitu. Tapi kalau bicara jiwa kan bukan dokter teman-teman. Dokter tidak bisa menyembuhkan jiwa kita gitu. Yang menyembuhkan jiwa kita secara duniawi adalah psikiater gitu, psikolog gitu. Ya itu seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menyembuhkan, berobat akan tubuh yang kita harus mencari dokter dengan segala macam spesialisnya dokter gitu. Tapi semua kan ada. Kalau memang tubuhnya yang sakit, misalnya bagian otak, ya pasti nyarinya dokter yang menguasai soal otak. Kalau misalnya tubuhnya sakit karena urusan perut, ya berarti urusannya yang bagian perut gitu. Yang urusan kaki, urusan tangan, urusan mata, telinga, hidung gitu. Kan masing-masing punya spesialisasi kedokterannya teman-teman. Tapi semua itu dasarnya kan untuk menyembuhkan tubuh gitu. Nah kalau bicara dari sisi jiwa, ya jiwa itu seperti itu teman-teman. Jiwa itu bisa disembuhkan lewat psikiaternya gitu, karena jiwa itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikehendaki oleh si manusia itu sendiri. Nah kalau secara duniawi yang bisa menyembuhkan jiwa ya psikiater itu. Bagaimana psikiater, psikolog bisa menyembuhkan supaya jiwa orang itu yang tadinya sakit jadi sembuh. Itu bicara tubuh dan jiwa teman-teman. Tapi bagaimana dengan roh gitu? Nah roh ini kan bukan ceritanya ada di kedokteran atau ada di psikiater gitu. Roh itu adalah ada di dalam rohani kita teman-teman. Mestinya roh kita ini yang menyembuhkan kalau sakit adalah mentor rohani atau rohaniawan. Nah problemnya, apakah mentor rohaniawan itu mengenal dan mengerti apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturkan? Ya ini yang jadi tanda tanya teman-teman. Kalau benar mentor rohani dan rohaniawan itu mengenal mengerti akan perintah peraturan Tuhan, mengenal mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, mengenal mengerti akan janji Tuhan, ya otomatis teman-teman yang tadi saya sharingkan itu, si mentor rohani dan rohaniawan akan selalu ribut teman-teman, akan selalu ribut ya bagaimana menghidupkan roh di dalam kita. Untuk bisa menghidupkan roh di dalam kita, ya kita balik lagi harus mengenal firman Tuhan dulu teman-teman. Begitu mengenal firman Tuhan dalam, baru bisa mengerti firman Tuhan. Nah waktu sudah mengerti firman Tuhan, baru teman-teman yang namanya roh Tuhan itu bisa hidup. Bahkan roh Tuhan itu akan bisa membuat kita mampu melakukan yang diperintah peraturkan oleh firman Tuhan teman-teman. Kalau tanpa ada roh Tuhan untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan itu kemungkinannya kecil sekali teman-teman. Karena ya nggak mudah gitu. Melakukan firman Tuhan itu tidak mudah karena hampir semua itu berbalik kepentingan gitu. Jadi semua yang terkait dengan kepentingan rohani, dengan urusan Tuhan, dengan firman Tuhan itu berbeda sekali teman-teman dengan apa yang terkait dengan duniawi teman-teman. Jadi ini bertolak belakang. Nah makanya apabila kita melakukan firman Tuhan itu ya menjadi satu ketidakwajaran bagi duniawi gitu, satu kesesatan mungkin ya akhirnya ya dihina. Akhirnya yang melakukan firman Tuhan itu dihina oleh orang-orang duniawi yang memang bertentangan itu tadi teman-teman. Nah ini kalau kita bisa kupas ujungnya teman-teman, ya apa yang duniawi inginkan dengan rohani inginkan, kalau kita urutkan gitu, ya beda semua teman-teman. Apabila cerita orang duniawi, orang dunia, orang berkeyakinan, bahkan iblis gitu, itu menginginkan bagaimana orang itu bisa hidup hanya di dalam dunia ini saja teman-teman. Padahal Tuhan katakan dunia ini adalah fana, dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah tempat transit.
dunia ini ya akan ditinggalkan gitu. Nah ini Tuhan berulang-ulang kali dalam firman-Nya nyatakan bahwa dunia fana itu seperti itu teman-teman. Tapi orang duniawi pada umumnya, orang dunia, orang keyakinan dan iblis itu justru kembali teman, bagaimana menciptakan dunia ini adalah sebagai target utamanya kita hidup. Makanya diciptakan target sukses duniawi, target bahagia duniawi, target pemenuhan hal duniawi. Itu diciptakan oleh situasi duniawi, diciptakan oleh orang dunia, diciptakan oleh orang keyakinan, bahkan diciptakan oleh iblis teman. Nah ini bertentangan dengan apa yang Tuhan rancang dan kendaki, yang Tuhan pikir perasaan kendaki gitu. Itu berbeda teman. Bahwa Tuhan ini ingin sekali kita masuk mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal di dalam surga gitu loh, yang mendapatkan damai sejahtera yang bukan cuma bahagia aja, tapi damai sejahtera yang untuk sampai masuk ke dalam kekekalan tadi teman, di dalam surga tadi. Bagaimana kita mendapat damai sejahtera di surga itu, dan juga Tuhan pengen kita ini tidak masuk ke neraka gitu ya, tidak mendapat binasa kekal tapi mendapat keselamatan kekal, masuk ke dalam surga minimal sebagai warga surga atau rakyat jelata dalam surga. Tapi kalau bisa Tuhan pengen kita masuk ke dalam surga dalam posisi menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Itu jadi perbedaan arah duniawi dan rohani. Itu bedanya gitu teman, antara rohani duniawi seperti itu, antara iblis dan Tuhan seperti itu gitu, antara orang dunia dan orang rohani yang mengenal Tuhan seperti itu bedanya seperti itu teman-teman. Jadi dikembalikan lagi gitu ya, jangan sampai kita katakan percaya kepada Tuhan, tapi dalam realita kita hidup teman-teman, ya kita masih khawatir sekali gitu dari cara kita berpikir, dari kita merasa, bahkan kita melakukan perbuatan kita sehari-hari. Itu kelihatan sekali teman, kelihatan sekali rasa khawatirnya. Akhirnya ya bagi pasangan suami istri yang masih percaya salah itu, ya akhirnya jadi tidak bisa dapat satu damai sejahtera teman-teman. Ya pasti jadi khawatir, ya pasti menjadi takut gitu ya, dan ujungnya depresi. Bahkan bisa depresi itu kalau tidak ternahan malah bisa bunuh diri gitu. Oke, mungkin teman-teman, jadi saya coba pagi ini sharingkan ini supaya teman-teman bisa nangkep bahwa percaya Tuhan adalah melakukan firman-Nya tanpa rasakan khawatir dan takut jalan hidup. Oke teman-teman, see you, bye-bye.